Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Universitas Negeri Medan, mata pelajaran kimia. Kali ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan siklus kedua aksi 1 pada tempat tugas saya SMA Negeri 1 Kuta Panjang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berhadir ke sekolah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kimia pada pagi hari ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini siapa yang nggak hadir? Rastini, Bu. Rastini, keterangannya? Izin, Bu. Izin. Oke, baik Rastini, izin. Jumpa lagi dengan kimia pada pagi hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang materi apa? Ada yang tahu nggak? Oke, siapa? Husna Aziza? Silakan Hafiz. Tentang reaksi asam basa. Siapa lagi yang tahu? Asam kuat. Oke. Baiklah, sebelum memulai materi pada hari ini, Ibu akan membagikan kalian soal pretest, ya. Ini kerjakan soal pretest. 2, 3, 4, 5. Ada 6 enggak? Silakan dikerjakan, silakan jawab semampu kamu ya. Buat nama ya, dibuat nama di kertas 1 lembar. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi hidrolisis garam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, bisa perhatikan slide PowerPoint-nya ke depan. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis dari kajian literatur. Kemudian nanti kamu juga akan berdiskusi, jadi melalui diskusi peserta didik mampu menuliskan reaksi hidrolisis daripada garam tersebut. Silakan amati gambar di depan. Akan menganalisis apa hubungan antara pupuk dengan orang yang sedang menaburkan, makanan dengan Ajinomoto, kue dengan soda, kemudian baju putih dengan pemutih. Asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Jadi ketika menghasilkan garam itu namanya reaksi penggaraman. Ya, kemudian ketika menghasilkan air maka namanya adalah reaksi penetralan. Oh, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah duduk secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya pada pertemuan minggu lalu ya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar ya. Oke, di sini ada LKPD dan bahan ajar. Baik, silakan dilihat LKPD, apa isinya silakan dipecahkan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kalau LKPD-nya sudah dapat, silakan perwakilan satu kelompok masing-masing satu orang ambil alat dan bahan ke depan. Itu sama? Iya, jangan salah. Oke, nanti hasilnya silakan ditulis pada kertas pano ya, untuk bahan presentasi. Kita letak di sini dulu. Dugaan sementara kamu terhadap masalah yang ada di LKPD diselesaikan terlebih dahulu.
Ya, baru lihat lembar LKPD berikutnya. Baru boleh melakukan praktikum. Mohon perhatiannya sebentar. Yang cair silakan dibuat nomor sesuai dengan yang ada di LKPD. Ini adalah kaporit, ya, atau bahan pemutih pakaian. Oke. Kemudian yang seperti yang sana. Udah. Yang ini yang seperti garam ini adalah pupuk ZA. Buatkan nomor ditutup sesuai tabel. Pupuk ZA seperti garam. Ini KCL. Nomor berapa di tabel LKPD sayang? Pupuk ZA nomor 1. Ini 1. Oke, paham kan? Ini ZA, ini kaporit. Lihat di tabel mana tabelmu? Ini nih, LKPD. Kan ada nih. ZA berarti nomor 1, buat aja 1. KCL yang ini KCL. Buat nomor 2. 4. Tulis saja sesuai apa yang dapat nama. Bagaimana? Ya ini anak kan? Sini si ayam belum. Balik. Apa itu? Kategorinya kuat atau lemah? Letakkan berdasarkan kategori. Paham? Oke, silakan. Baik, kelompok lain. Kelompok lain silakan. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasilnya, silakan ditanggapi. Oke, yang menanggapi kita beri ruang ya, tidak semua ya, supaya semua kebagian. Yang menanggapi hanya dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Gimana tempe, Bu? Apanya jepit? Yang mana mungkin? Kamu aja yang pegang, suruh pegang perempuan yang nggak ada kerja coba pegang. Atau gitu saja. Oke. Silakan nanti kelompok 1 menanggapi khusus kelompok 1 supaya semua bergiliran dapat giliran untuk berbicara. Oke, silakan. Kayak gini. Ya. Oke, silakan. Biar pun. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Setelah kami lakukan praktikum, ternyata yang pertama pupuk ZA NH4 2 kali SO4 adalah asam. Kertas lakmusnya merah menjadi tetap dan biru menjadi merah. Yang kedua pupuk KCL adalah asam. Kertas lakmus merah menjadi tetap dan biru menjadi merah. Yang ketiga adalah kaporit atau NaOCl adalah basa. Kertas lakmus merah menjadi biru dan biru menjadi tetap. Yang keempat soda kue atau NaHCO3 bersifat basa karena kertas lakmusnya yang merah menjadi biru dan biru menjadi tetap. Yang kelima Ajinomoto atau C5H8NO4Na adalah basa karena kertas lakmus merah menjadi biru dan biru menjadi tetap.
pH pupuk ZA yaitu kurang dari 7 sama dengan 5. pH pupuk KCl kurang dari 7 6. pH dari kaporit lebih dari 7 11. pH dari soda kue lebih dari 7 tetap 7. Dan yang kelima, pH dari Ajinomoto yaitu lebih dari 7 yaitu 8. Apa salah kan? Hah? Analisis data. Analisis data. Pupuk ZA asamnya kuat yaitu H2SO4 dan basanya lemah NH4OH. Sifat hidrolisis garamnya parsial. Pupuk KCl asamnya kuat HCl, basanya kuat. Satu saja, satu jenis dari 5 itu satu saja yang Satu saja dipresentasikan. disebut. Ya. Ulangi aja, Bu. Ya. Pupuk ZA asamnya kuat yaitu H2SO4 dan basanya lemah yaitu NH4OH. Sifat hidrolisis garamnya ialah parsial. Parsial. Bersifat hidroparsial, bersifat asam. Asam. Oke, bagus. Silakan kelompok 1 memberi tanggapan atau pertanyaan. Kita beri kesempatan hanya pada satu kelompok. Mungkin saya bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Jika hidrolisis garam dipengaruhi oleh kesamaan atau kebasahan larutan. Jika larutan bersifat asam, maka hidrolisis garam akan lebih cenderung menghasilkan asam. Jika larutan bersifat basah, maka hidrolisis garam akan lebih cenderung menghasilkan basah. Mungkin ada yang lain dari kelompok 1? Oke, kelompok 1 bagaimana? Puas dengan jawabannya atau ingin memberi pendapatnya sendiri dari kawan-kawan yang ada pada kelompok 1, ingin menambahkan atau bagaimana? Silakan. Sudah paham? Paham. Oke. Baik sekali ya. Kita beri A+ dulu buat kelompok 5. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan penguatan. Ya, tadi yang disampaikan oleh kelompok itu sudah bagus, tetapi masih ada yang kurang. Ya, kita beri satu contoh untuk contoh praktikum yang nomor 1. Oke, yang 1 tadi sudah saya jelaskan, kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 senyawanya berasal dari basa kuat ditambah dengan asam lemah. Tadi di awal kan sudah kita pelajari bahwa reaksi penggaraman adalah reaksi asam dengan basa akan menghasilkan garam dengan air. Oke, jadi mana yang kuat, basa kuatnya mana? Ya KOH. Nggak ada K yang lain pada basa, hanya ada KOH. Mana asamnya? Asamnya juga kuat ya? Ya Cl. Maka hanya ada HCl, nggak ada Cl yang lain. Kalau kategorinya dia asam, kecuali garam. Oke, maka asam kuatnya adalah HCl. Kedua, asam dan basa ini sama-sama kuat. Berarti tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis, pH-nya berapa? Yang kamu praktikumkan tadi tidak berubah ya? Iya, merah tetap merah, biru tetap biru. Maka pH hidrolisis garamnya itu pH-nya sama dengan 7 atau dia bersifat netral. Dia tergolong dari 4 jenis garam, dia tergolong garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Tidak terhidrolisis. pH sama dengan 7.
Oke, tadi ada juga kelompok yang menampilkan soda kue. Plus tambah HCO3-. Nah, mana ion yang berasal dari yang lemah? Ini ya, HCO3-. Kita akan reaksikan ke dalam air atau reaksi hidrolisis. Jadi HCO3- ketika kita hidrolisis akan menghasilkan H2CO3 ditambah apa? Tambah H plus. Jangan nggak yakin, harus tengok dulu H2 ini kan H plus sama O amin. Ini sudah amin H plusnya, maka oke. O amin di akhir akan dihasilkan ion OH- yang menunjukkan bahwa ion OH- adalah basa. Maka untuk garam ini bersifat basa. Tadi pH-nya lebih kecil dari 7, di atas 7 atau di bawah 7? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Ternyata terbukti setelah kita praktikum untuk untuk garam soda kue bersifat basa ditandai dengan nilai pH itu lebih besar dari 7. Maka penggolongannya kemana? Dari keempat garam tergolong ke parsial kah, total kah, atau tidak terhidrolisis? Parsial bersifat basa, atau ini namanya garam basa. Garam basa. Oke, satu lagi. Ibu akan beri contoh larutan garam yang pemutih. Tadi apa rumus kimianya yang pemutih? Iya, NaOCl. Ini adalah garam. Oke, garam ini kalau kita uraikan, apa asam, apa basanya? Ada yang bisa bantu Ibu? Basanya. Nah, NaOCl akan terurai menghasilkan min. Ingat, katri kuat, basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Maka yang lemah yang akan kita hidrolisiskan ya. OCl- ditambah H2O akan menghasilkan apa? HOCl. Bagus sekali. HOCl dan OH-. Bagus sekali. Berarti sudah mulai paham anak ibu ya. Berdasarkan hasil hidrolisis ini, maka hasil akhir diperoleh adalah OH- yang menunjukkan sifatnya adalah basa. Berarti pH-nya lebih besar dari 7. Tergolong garam parsial, garam basa ya. Berarti untuk NaOCl adalah garam parsial sifatnya. Oke. Ada yang ingin kamu tanyakan terhadap penguatan yang Ibu berikan? Jangan salah konsep. Ya, tadi ada beberapa yang presentasi sedikit masih keliru. Itu yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah terhidrolisis sebagian atau disebut juga dengan parsial. Yang ketiga, garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat itu terhidrolisis sebagian atau disebut juga dengan parsial. Dan yang terakhir, garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah itu terhidrolisis total. Namun nilainya ditentukan dari Ka dan Kb-nya. Baik, kita beri aplaus buat Eliana. Bagus sekali ya. Oke, tadi Eliana kurang menyebutkan berapa pH-nya. Oke, ada yang mau simpulkan berapa pH yang disebutkan Eliana tadi? Berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka pH-nya tetap 7. Oh, netral. Ya. Jika dia asam lemah tambah basa kuat, jika dia bersifat
asam, maka dia pH-nya kurang dari 7. Jika garamnya Basanya yang kuat. pH-nya kuat, maka dia lebih dari 7. Iya. Terus, iya bagus sekali ya. Itu simpulan untuk hari ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu minta kamu belajar lagi di rumah karena hari Rabu kita akan belajar kimia kembali. Silakan pelajari materi perhitungan hidrolisis ini ya. Nanti kalau asam kuat yang sebahagian tadi bagaimana rumusnya? Yang total bagaimana? Yang tidak terhidrolisis bagaimana? Silakan dipelajari, maka kita akan bertemu kembali di hari Rabu. Oke, untuk hari ini Ibu tutup. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi